Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiranu Ramadhania dengan NIM 1806831. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan dan alur perjalanan manusia. Nah, yang pertama, sebelum kalian mengetahui lebih lanjut mengenai alur perjalanan makanan ini, kalian harus mengetahui pengertian sistem pencernaan. Nah, apa sih pengertian dari sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi manusia untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada anatomi sistem pencernaan manusia. Di anatomi sistem pencernaan manusia ini terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan atau yang biasa disebut dengan gastrointestinal adalah saluran yang panjang bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan membahas mengenai mulut. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil, kemudian akan dibasahi oleh air liur sehingga memudahkan lidah dan otot-otot lainnya mendorong makanan dalam tenggorokan atau faring, kemudian melewatkannya ke dalam kerongkongan. Lalu yang kedua ada kerongkongan. Selanjutnya, makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristaltik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot yang mengatur jalannya makanan masuk ke lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Lalu yang ketiga ada lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Nah, lambung di sini mempunyai 3 fungsi utama loh teman-teman. Ayo, ada yang tahu apa itu fungsi utamanya? Yang pertama, ada tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Lalu yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Dan yang ketiga, mencerna serta menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Nah, jadi lambung ini sangat berperan aktif dalam organ kita. Maka dari itu, kita harus mencegahnya dengan tidak memakan makanan yang pedas, asam, dan jika memakan pedas atau asam terlalu sering atau terlalu banyak, maka akan mengalami asam lambung. Lalu yang keempat ada usus halus. Usus halus ini berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter, seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung
biasanya dalam bentuk semi padat atau chyme. Chyme inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot pylori sphincter. Bagian pertama dari usus halus disebut duodendum atau usus 12 jari. Terdapat 3 bagian utama dari usus halus, yaitu duodendum, usus 12 jari sendiri, kemudian ada jejunum atau usus kosong, dan ada ilum. Ilum ini bagian akhir. Nah, usus 12 jari atau duodendum berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Selanjutnya, makanan akan melalui usus jejunum untuk membantu proses pencernaan makanan secara kimiawi melalui enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding usus. Kemudian pada bagian akhir usus halus ini adalah ilum, yang dimana bertugas dalam menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat didaur ulang lagi. Yang kelima ada usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu cecum atau sesum, kolon, dan rektum. Cecum ini berbentuk seperti kantong yang berfungsi menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Kemudian rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Rektum terhubung langsung untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan oleh anus. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Kemudian yang keenam ada anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Mungkin sekian materi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.